Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah hutbadakallati lati adrikna. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk perkara mutu qabla anta mutu, artinya mematikan diri sebelum mati, itu tidaklah segampang yang kita kira. Kalau untuk belajarnya di mana-mana itu sudah banyak sekali. Kemudian tinggal kita istiqomahkan untuk perkara itu supaya bisa lebih lama dan mencapai daripada target. Nah, namun secara syariatnya di sini kita yang berjalan. Jangan pernah melupakan bahwa Allah Ta'ala yang memperjalankan daripada hamba-hambanya itu. Nah, kemudian untuk perkara mutu di sini, apanya? Tentu mutu maknawiyah. Nah, mutu maknawiyah. Sifat-sifat yang kita yakini selama ini, nah itu yang mau digantikan dengan sifat-sifatnya Allah. Nah, lantas bagaimana kita ini ikhtiar secara syariat dari keakuan jasmania menuju keakuan ruhani, menuju keakuan nurani, akuan rabbani. Jadi akuan kita ini menuju itu semakin menuju satu tingkat, itu semakin tinggi. Nah, dari keakuan jasmani menjadi keakuan ruhani, keakuan nurani dengan keakuan rabbani. Keakuan nurani, keakuan rabbani pun itu bukan untuk menjadi rabbani, bukan untuk mengaku nurani, bukan. Tapi keakuan yang tadinya diakuannya jasmani dimatikan, kemudian menjadi akuan ruhani, dileburkan menjadi akuan nurani, menjadi jiwa yang tenang, sehingga nanti setelah akuan kenuranin tadi sudah sempurna istiqomah, maka akuannya Rabbani. Bukan dia menjadi Rabbani, bukan akunya dia mengaku Rabbani, tidak, tapi dia telah meleburkan dirinya dari tadi jasmani, kemudian ruhani, kemudian ke nurani. Nah, ke nurani itu sudah dikatakan bahwa dia telah mematikan sifat-sifat maknawiyahnya. Nah, jadi jasmani ruhani. Nah, di jasmani ruhani inilah pengaruh kita semua yang mempengaruhi pikiran-pikiran, perasaan kita. Jasmani ruhani. Nah, disinilah suatu keakuan yang sangat melekat pada diri Bani Adam, yang sangat sulit dileburkan kecuali tidak dengan istiqomah. Nah, ini secara syariat. Kalau bukanlah rahmat Allah untuk betul-betul memberi petunjuknya, maka tidak akan ada yang mampu untuk bisa mematikan dirinya sebelum mati, yaitu mati maknawiyah secara sempurna. Mungkin secara pelan-pelan itu bisa mematikan keakuan jasmani, dipindahkan ke ruhani, ruhani kepada nurani, nurani kepada rabbani, itu sedikit-sedikit bisa. Tapi untuk kesempurnaannya, maka orang tua kita menyuruh kita untuk mempelajari orang tidur, menyuruh kita untuk mempelajari orang mati. Nah, itu bukan hanya sekedar dipelajari, bukan hanya sekedar tapi mau diambil betul-betul ibrah tadi, pelajaran tadi, lalu dipraktekkan dengan kita ini yang berjalan. Nah, jadi kalau kita misalnya mau lihat daripada hawa nafsu kita, akuan kita itu memberontak, coba diam, duduklah diam, perhatikan satu titik fokus misalnya, ya, perhatikan, rasakan satu titik fokus.
misalnya ke nurani. Berjalan 3 menit, 5 menit, 15 menit, 20 menit. 20 menit sudah mulai berontak kita. Akuan jasmani rohani, akuannya kita ini, akuannya Adam itu sudah mulai berontak. Nah, akhirnya sudah macam-macam di situ. Panas, ini, pusing, oh ini, sakit, ini. Nah, sementara kalau kita disuruh belajar sama orang mati itu Pak, biar diludahi mukanya. Biar diludahi mukanya, dia tidak gerak-gerak. Dia tidak emosi, dia tidak ada pikirannya, kurang ajar sekali orang, tidak. Orang tidur begitu juga. Jadi ketika dia dikata-katai sama misalnya temannya juga, ketika dia tidur apapun yang dikatakannya, ini kalau tidur betulan ya lain lagi kalau dia tidurnya pura-pura misalnya. Jadi kalau dia tidur betulan, mau kamu ceritakan apa sama dia, mau kamu hina apa dia tidak bakal marah, dia tidak akan, karena sudah pikiran perasaannya itu sudah tenang, betul-betul tenang, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebur. Nah, bagaimana peleburan kita ini? Peleburan kita semua ini adalah minimalnya, seminimal-minimalnya mendekati orang tidur, mendekati orang mati. Jadi bukan kita disuruh berdiam terus menerus. Bukan itu poinnya. Di situ latihannya, bukan poinnya. Jadi ketika kita berdiam, diri tenang, pikiran tenang, perasaan tenang, namun di saat pikiran perasaan tenang itu pun masih ada pemberontakan. Nah, di situ dilihat, di situ yang dilihat. Apakah jiwa kita ini masih sering berontak atau tidak? Tapi kalau mampu ditekan, diturunkan sampai ke nurani, dia tenang. Itu nanti semakin tenang, bahkan semakin nikmat. Jadi sakitnya nikmat, nanti sakitnya hilang. Jadi flong, semuanya flong, pikiran enak, tenang, perasaan tenang. Nah, jadi dia menjiwai bukan lagi kepada pikirannya, perasaannya, tapi nuraninya. Jadi bukan lagi di akuan jasmaninya, tapi dia beralih kepada akuan rohani. Nah, akuan rohani pun ini belum sempurna, karena akuan rohani ini perasaan, yang mana perasaan ini sering baper. Ketika di ini sedikit baper, ketika di ini sedikit merajuk, ketika dikatai sedikit ini belajar makrifat mati sebelum mati. Bukan kita ini hanya mencari ilmunya, tidak dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran ini berubah-berubah. Kadang dibilang 1, nanti 2, kadang 2, nanti 3, kadang janda pirang, nanti gadis, melihat gadis janda pirang. Melihat duda, maunya duda yang kaya, sekarang duda yang muda. Yang penting ini pokoknya berubah-berubah. Nah, bicaranya tentang mati, bicaranya tinggi sampai ke langit ke-7, ini dan itu. Tapi ketika ketika ilmu praktek itu di lapangan, tidak ada nihil, termasuk kita semua. Nah, jadi apakah ilmu ini akan menjadi hujah bagi kita, ataukah kita ini sekarang mulai menyesal, merenung, muhasabah, islah diri, tertahankah di jasmani rohani? Nurani Rabbani ini sudah level luar biasa. Memang kita sudah secara syaratnya merasakannya di akuan nurani, akuan Rabbani. Tapi untuk menjaganya bagaimana? Apakah hanya selalu mengamalkannya terus kita tinggalkan? Kita hanya mengamalkan misalnya 50 hari saja atau 60 hari saja, terus kita tinggalkan, berjalan begitu saja, terus ke sana ke sini petantang petenteng, siapa yang ma'rifat, ini ayo
maju sini, ayo kita debat. Apakah seperti itu? Mendingan tidak usah belajar. Kalau petantam petenteng sudah 50 hari misalnya atau 40 hari dia keluar dari ini, terus petantam petenteng tantang semua orang, ilmu masih begini-begini bawa. Itu petantam petenteng apa ngono kui. Nah, misalnya, jadi justru orang itu semakin dia mengamalkan keilmuannya, semakin dia tawadu, rendah hati, enak, perkataannya tidak ini, baguslah. Kemudian dia ketika dicaci, dimaki, tidak mungkin dia marah, tidak mungkin. Nah, itu kita namanya proses pelan-pelan. Jadi, kalaupun dia kelihatan marah dan sebagainya, bukan dia yang marah. Pasti ada suatu kebatilan di situ. Nah, dia tidak bisa bercampur hak dengan kebatilan. Kalau sifat kerasulan itu batil, hak. Namun orang-orang seperti itu tidak dia mendendam, tidak dia marah, saking sayangnya itu sifat kerasulan itu, saking sayangnya itu. Begitu, lihatlah sifat-sifat Allah. Bagaimana caranya Mas lihat sifat-sifat Allah? Itu lihat Rasulullah itu yang paling sempurna membawa sifat-sifat Allah. Makanya disuruh apa kisahnya Rasulullah, bagaimana caranya Rasulullah, bagaimana makannya Rasulullah, bagaimana jalannya Rasulullah. Kan disuruh lihat itu sejarahnya, Sirah Nabawiyah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu sudah ada contoh, sudah ada map, sudah ada peta. Nah, bagaimana kita ini mau betul-betul mencintai Allah misalnya secara syariat, kalau tidak ikut kekasih-kekasihnya. Nah, misalnya. Nah, jadi betul-betul ini sangat luar biasa. Jadi tidak hanya serta-merta itu, Pak, Bu. Jadi akuan jasmani ini dileburkan kepada akuan ruhani, itu akuan nurani barrobani, itu memang sepersekian detik bisa. Akuan jasmani ke ruhani, nurani, rabbani itu bisa. Jadi akuan kita langsung, akuan Adam langsung ke akuan hakikat Muhammad, tidak cukup 1 detik. Tapi untuk mempertahankannya, dan ketika mempertahankannya apakah merasu atau tidak. Kalau dia merasu, dia tidak, itu tadi sifat-sifat tercela tidak ini kan. Namanya orang sudah mati, kenapa masih baperan? Kenapa masih mikir prasangka ini, prasangka itu, prasangka ini, prasangka itu? Sakit hati, dendam, iri, dengki, ini semua sifat-sifat tercela, sifat-sifat Adam. Nah, kalau kita begitu-begitu terus sampai mati, begitu terus tertahan di jasmani rohani atau pikiran perasaan, ya sebenarnya tidak jadi masalah, namanya manusia biasa ya. Cuma kan kita menjenjang. Nah, disitulah ininya, kuncinya. Maka jangan pernah menyalahkan sebenarnya apa yang ada daripada yang datang di luar dari diri kita ini. Sebenarnya puncak atau akar permasalahannya itu ada pada kita. Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang harus saya perbaiki? Pikiran saya, perasaan saya. Kalau saya bertahan di sini, berubah-berubah, perasaan juga begitu. Jadi masuklah kepada nafsu yang tenang, jiwa yang tenang itu. Disitulah kuncinya. Nah, tapi untuk itu saya katakan tidaklah belajarnya cepat. Tidaklah hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tidaklah seperti itu. Tergantung, kalau Allah Ta'ala mau berikan 4 tahun bisa, Ta'ala berikan 6 tahun bisa. Nah, jalani. Tapi setidaknya tidak stuck di situ kita, apalagi semakin hari semakin parah. Setidaknya ada perjuangan secara syariat itu dengan la haula. Nah, setidaknya dia ada sedikit-sedikit menurun, sedikit-sedikit menurun, sedikit-sedikit menurun. Nah, dihantam terus. Nah, kalau sudah menurun sedikit-sedikit begitu, mudah-mudahan jangan langsung berhenti. Kalau langsung berhenti, nanti dia naik lagi, kembali lagi ke jasmani, rohani, kembali lagi ke Adam dia. Jadi susah lagi, tebal lagi hijabnya, tebal lagi ininya, banyak lagi ininya. Jadi terus sambil
diam ya, sambil khalwatnya sunyi-sunyi, rame-rame, terutama sunyi-sunyi juga itu pakai rame-rame juga. Jangan sampai kita lalai pikiran perasaan ini hanya jasmani rohani, hanya pikiran perasaan itu terus. Nah, kalau sudah ingat begitu langsung larikan ke nurani, tembuskan lagi ke Rabbani. Ini aja sebenarnya jalan kita, tarok kita nazul nurani Rabbani, nurani Rabbani, nurani Rabbani, nurani Rabbani, nurani Rabbani. Jangan jasmani rohani sampai mati. Pikiran perasaan, pikiran perasaan, pikiran perasaan, pikiran perasaan, akhirnya naik gunung jatuh mati. Pikiran perasaan. Nah, misalnya kan. Jadi bagaimana nurani Rabbani, nurani Rabbani. Nah, kalau di kita itu kan Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Nah, begitu hadirin yang mudah-mudahan ya semuanya kita sama-sama, namanya tidak ada istilah ini sudah sempurna, ininya ini sebenarnya tidak, sama-sama. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan wahai Muhammad, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang-orang yang percaya saja. Kalau tidak percaya tidak bermanfaat. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.